para Sunbalat Kuta. Perkenalkan, nama aku Nuralifa Salsabila dari kelas KM42 MC4. Nah, selamat datang di presentasi Idea Fest 2020. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dosen marketing komunikasi karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hal-hal yang menarik yang ada di Kampung Adat Kuta. Yuk kita mulai. Analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength dari Kampung Adat Kuta yang pertama adalah peraih penghargaan Kalpataru di tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Nah, yang kedua adalah terdapat hutan keramat yang dinamakan Leuweung Gede. Yang ketiga adalah salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat adalah hutannya yang masih sangat asri karena nggak boleh sama sekali ditebang. Nah, yang kelima adalah olahan dari hasil alamnya yaitu aren dan kopi. Selanjutnya adalah weakness dari Kampung Adat Kuta. Yang pertama, untuk menuju Kampung Adat Kuta ini sangat jauh dan aksesnya ini agak sulit. Nah, yang kedua adalah hasil buminya yang belum terkonsep dengan baik dan sistemnya yang masih home industry. Opportunities yang ada di Kampung Adat Kuta yaitu pemerintah mendukung One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Kuta. Nah, yang kedua adalah Kampung Adat Kuta ini bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi di media sosial. Nah, threat-nya adalah kampung adat lainnya yang ada di Jawa Barat itu memiliki sumber daya alam yang sama dengan Kampung Kuta, seperti yang ada di Kampung Naga, Pulo, Sindang Barang, Cikondang, Bancai, Cirende, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah Kampung Kuta ini belum menjadi top of mind pariwisata yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya adalah old positioning dari Kampung Kuta. Old positioningnya adalah Kampung 1001 Pamali. Karena masyarakat lebih mengenal Kampung Kuta dari sisi mistisnya. Padahal sebenarnya pantangan atau pamali ini bertujuan untuk menjaga keaslian dari Kampung Kuta. Selanjutnya, unique selling point dari Kampung Kuta. USP-nya adalah Leuweung Gede. Karena Leuweung Gede ini dapat dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat dengan adanya beberapa peraturan. Leuweung Gede ini juga yang membuat Kampung Kuta meraih penghargaan Kalpataru. Nah, dengan adanya unique selling point dan analisis SWOT yang dimiliki oleh Kampung Kuta, terbuatlah positioning baru yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Selanjutnya ada brand touch point yang mendeskripsikan positioning dari Mahkota Bumi. Yang pertama, menyajikan cerita-cerita dan mengangkat nilai-nilai adat dari Kampung Kuta. Yang kedua adalah melakukan pameran tradisi dan adat seperti tradisi nyuguh dan babarit. Yang ketiga, membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly agar tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, ada membuat campaign video gerakan menjaga hutan di sosial media. Adapun target audiens Kampung Adat Kuta mulai dari geografis meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah, demografis laki-laki dan perempuan generasi Z yaitu 17 sampai dengan 25 tahun, behavior mahasiswa pecinta alam, orang yang menyukai petualangan, dan akademis. Selanjutnya adalah communication objective. Terdapat what to say dan how to say. What to say atau apa yang akan disampaikan adalah kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Nah, untuk how to say-nya adalah mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dan melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly atau 1 bulan untuk selamanya. Nah, yang kedua, mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada event Urban Village 2020. Nah, kita beralih ke filosofi logo Mahkota Bumi. Mulai dari konsep mahkota ini karena asal-usul geografi yang dikelilingi oleh tebing dan akhirnya ini berbentuk mahkota. Nah, dulu juga Kuta sempat disebut dengan mahkota. Selanjutnya adalah daun yang ada di ujung mahkota itu berarti mengangkat potensi alam yang kita bawa yaitu hutan Leuweung Gede dan segala nilai adatnya untuk menjaga alam. Selanjutnya adalah bentuk 2 tangan yang mengangkat daun. Nah, itu diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga alamnya. Nah, terus ada garis di bawah mahkota itu penyangga alam, atau diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku, yaitu manusia ini membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Nah, beralih ke konsep warna.
Konsep warna ini pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam, atau di sini lebih khususnya hutan. Nah, warna Tosca ini memiliki makna penyelamat dan warna kuning ini memiliki makna kehangatan yang menyenangkan. Nah, untuk filosofi maskot dari Mahkota Bumi ini, yang pertama itu maskot yang berbentuk menyerupai bumi. Karena nilai-nilai yang ingin kami angkat dari Kampung Kuta itu untuk memfokuskan menyelamatkan bumi. Dan yang kedua itu ada peta. Peta ini gambarnya adalah peta dari Jawa Barat. Nah, yang didetailin lebih dominan di Ciamis karena Kampung Kuta ini kan adanya di Ciamis. Nah, selanjutnya petanya juga diletakkan di bagian kanan karena selalu dilambangkan sebagai kebaikan. Nah, untuk selanjutnya adalah mahkota. Mahkota ini kita ambil dari logo Mahkota Bumi karena diambil dari asal usul geografi Kuta. Selanjutnya ada aksara Sunda yang artinya itu kita Kuta. Nah, untuk warnanya ini ada dominan navy yang memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Untuk warna Tosca di peta ini berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Kompetitor besar dari Kampung Adat Kuta yaitu Kampung Adat Naga. Kenapa? Karena dilihat dari sektor hutan, terus jauh dari kata modern, sebagian besar warganya juga bekerja sebagai petani dan berkebun. Nah, mereka juga menjaga lingkungan sekitar mereka terutama hutan. Terus masyarakatnya juga masih tradisional dan adanya lowong gede. Nah, selanjutnya kita akan membahas kreatif strategi. Mulai dari city overview ya, storyboardnya. Nah, scene pertama ini opening animasi logo dari Mahkota Bumi. Yang kedua menampilkan keindahan lowong gede. Yang ketiga menampilkan aktivitas pengambilan aren. Yang keempat pengolahan aren. Yang kelima spot foto khas Kuta. Yang keenam menampilkan kebun kopi. Dan yang ketujuh menampilkan aktivitas warga. Nah, yang ke-8 ini menampilkan rumah panggung. Ke-9 itu menampilkan balai desa. Yang ke-10 menampilkan penghargaan Kalpataru. Nah, yang ke-11 ini bakal jadi penutup yaitu logo Mahkota Bumi. Nah, untuk storyboard jingle itu di durasi 13 detik sampai dengan 25 detik ini merupakan bagian pembuka anthem yang bertujuan untuk memberitahu pendengar tentang kekayaan terpendam yang dimiliki Kampung Kuta. Nah, di detik 26 sampai dengan 42 itu menggambarkan suasana Kampung Kuta yang memberikan ketenangan karena alamnya yang masih terjaga. Untuk detik 44 sampai dengan 1 menit 8 detik itu merupakan 3 kekayaan alam, gula aren, padi, dan kopi yang dimiliki Kampung Adat Kuta yang menjadi sumber utama mata pencahariannya. Nah, untuk menit ke 1 lewat 9 detik sampai dengan 2 menit 26 detik untuk mengajak pendengar agar mengunjungi Kampung Adat Kuta dan menunjukkan letak Kampung Kuta. Untuk storyboard brand activation itu ada 7 scene, yaitu scene pertama ini menggambarkan tempat awal Kampung Kuta. Nah, untuk yang kedua itu narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat Kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Yang ketiga, narator akan memandu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama Kampung Kuta. Nah, scene keempat ini beranjak ke booth selanjutnya yaitu games. Nah, dalam booth games ini audiens akan diajak seru-seruan bareng nih dengan permainan tradisional. Nah, yang kelima, narator akan mengajak audiens beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu yaitu booth kuliner. Nah, untuk yang keenam, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan swafoto atau foto sepuas dan sekreatif mereka di foto booth yang berlatarkan Kampung Kuta. Nah, yang ketujuh itu di adegan yang terakhir narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens yaitu hatur nuhun balat Kuta telah mampir ke acara kami. Selanjutnya ada multisensory effect di brand activation yang meliputi taste, smell, touch, sight, dan sound. Mulai dari taste, pengunjung dapat merasakan kuliner khas Kampung Adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan kopi. Nah, untuk smellnya ini pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi stand Mahkota Bumi. Untuk touch-nya ini pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth Kampung Adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol. Untuk sight-nya, dalam booth Kampung Adat Kuta ini para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi seperti art installation, terus berbagai macam permainan, booth kuliner, dan foto booth. Nah, untuk sound ini pengunjung akan mendengarkan bunyi khas Kampung Kuta seperti jangkrik, burung-burung, ayam. Terakhir adalah tagline dari Mahkota Bumi. Kataku, kita Kuta. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram @mahkotabumi, Facebook dan YouTube Mahkota Spasi Bumi, dan di line ya. Hatur nuhun.